Silakan duduk Bapak Ibu, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang atau selamat siang? Sudah siang ya. Iya, hari ini kita mau bahas sama-sama wanita dan emosinya. Memang kalau ngomong emosi ini macam-macam memang ya. Jadi apa? Tapi memang perlu kita lihat karena kalau khususnya soal marah ya. Jadi yang kita mau bahas hari ini emosi yang marah, sebab emosi macam-macam sebetulnya. Termasuk sukacita juga emosi kita gitu ya, luapan apa yang ada di dalam hati. Tetapi apa sih sebetulnya mestinya bagaimana sih wanita dan tapi kenapa wanita begitu? Apa memang wanita tukang marah begitu ya? Ini ada beberapa kasus ya yang ini memang ekstrim begitu. Jadi istri di Kerawang sewa pembunuh habisi suami gara-gara curiga soal selingkuh. Tapi intinya kesel, marah dan lain-lain. Ujungnya ditangkap begitu ya. Istri sama tapi suaminya udah keburu mati. Ada lagi istri di Banjarmasin ini bunuh suami, penggal kepala malahan sampean. Karena takut kalau bangkit lagi suaminya nggak mati-mati gitu. Jadi dipenggal kepalanya. Kalau lihat yang kayak gini memang ekstrim banget begitu ya. Tetapi kemarahan perempuan itu bisa luar biasa begitu. Berita kira-kira mau nyampaikan itu. Nah tapi sebetulnya bagaimana sih kita menanggapi emosi ini? Boleh nggak sih marah sebetulnya? Sukacita, marah, sedih, takut itu reaksi alami begitu ya. Jadi memang tubuh kita kalau ada sesuatu pasti bereaksi. Nah reaksi itu bukan hanya soal marah, tapi marah itu menjadi salah satu memang yang ada di dalam diri kita. Nah namun Tuhan juga memanggil kita untuk bisa mengelola sebetulnya emosi itu bagaimana supaya jangan sampai kita dikuasai oleh emosi itu sendiri. Tapi emosi itu boleh menjadi bagian yang justru dari situ kita bisa memuliakan Tuhan. Nah hari ini diambil dari Yakobus. Tapi ini udah oke kan ya? Ya, kita baca bersama dari Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 20. Saya udah kutipkan di sini. Kita baca ya sama-sama ya. Kalau ada Alkitab mau buka boleh. Ini dari yang TB2 ya, terjemahan 2 ya, saya ambil ya. Kita baca ya ayat 19 dan 20. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sampai sebagian jauh pembicaraan firman Tuhan. Ada yang penting yang disampaikan di Yakobus 1 ayat 20 ini, bahwa kemarahan itu tidak menghasilkan apa-apa begitu. Nah ini sebetulnya boleh menjadi motivasi kita mikirkan lebih lanjut. Kalau kita mau marah, firman Tuhan katakan kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran. Kenapa kalau Allah boleh marah, kenapa manusia enggak begitu? Menegaskan bahwa amarah tanpa kendali tidak menolong kita menurut kehendak Tuhan, menuruti apa yang Tuhan mau. Tapi kalau kita lihat di Perjanjian Lama khususnya, apalagi di kitab-kitab Yeskiel dan lain-lain itu menjelaskan Allah itu demikian marah kepada bangsa Israel sampai disebutkan orang-orang yang sudah ditolong keluar dari tanah Mesir, mereka nggak akan masuk ke tanah perjanjian. Karena begitu degilnya hati mereka, begitu berulang-ulang dan mereka nggak mau percaya. Sebetulnya kalau ngomong soal logika, udah ada keajaiban yang demikian rupa, kok nggak percaya gitu. Tapi bisa percaya sama diri sendiri, sama dewa-dewa, sama patung, sama lembu emas yang kayak begitu-begitu. Memang aneh sih ya. Sebenarnya kalau secara kita mikir manusia biasa, kenapa sih begitu gitu ya? Atau orang kalau udah dapat sesuatu yang baik dari orang lain, biasanya kita suka rasa hutang budi gitu ya. Tapi ini udah ditolong, kita nginjek orang yang nolong kita. Nah itu kan kita suka geleng-geleng. Nah lebih geleng-geleng lagi misalnya istri sama suami, istri bisa ngebunuh suami begitu. Biasanya yang ada juga suami bunuh istri gitu ya. Yang ceritanya lebih kuat tuh laki yang bunuh istri atau apa. Ini sekarang istri bisa sedemikian emosi sampai kemarahan itu diluapkan dengan tindakan yang
sebetulnya bahaya, drastis ya, mengerikan. Tapi ini menjadi semangat kita bersama, mesti pikirin bahwa kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran. Kenapa? Nah ini yang kita perlu belajar. Yang pertama ada 3 pesan penting dari 19 dan 20. Pertama disebutkan cepat mendengar. Saudara yang kekasih, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar. Cepat mendengar itu kan konteksnya kita memperhatikan gitu. Paling sulit menjadi pendengar kan. Makanya orang konselor atau apa itu yang bagus itu dibayar mahal. Padahal cuma dengerin doang. Apalagi di luar negeri hitungnya jam-jaman seperti lawyer. Berapa menit dan lain-lain. Padahal kalau orang curhat itu kan bisa berjam-jam tuh. Apalagi perempuan begitu kan, cerita bisa lengkap banget. Lupa, kalau laki banyak lupa gitu kan. Tapi kalau perempuan tuh sampai detail-detailnya ingat, dan itu biasanya yang menjadi puncak dari kesimpulan untuk emosi dia itu, entah marah, entah keselnya dan lain-lain. Nah, untuk itu ada orang yang mendengarkan. Nah, sekarang dibalik kasusnya, Alkitab bilang cepatlah mendengar. Maksudnya coba tangkep dulu keseluruhan lengkap, jangan sepotong-sepotong. Nah, gitu. Nah, kita memang, saya sendiri termasuk orang yang senang memotong orang ngomong. Karena rasa gergetan juga nih ngomong lama amat begitu misalnya gitu ya. Jadi nggak boleh juga gitu kan. Belajar tuh dengar ternyata memang nggak gampang. Nah tetapi memang ini kunci salah satu yang Alkitab bilang supaya bagaimana kita bisa mengendalikan kemarahan kita. Berkata cepat untuk mendengar. Di dalam Alkitab ada satu contoh wanita yang cepat mendengar, yaitu Maria ibu Yesus. Kita tahu dia mengalami hal yang luar biasa, masih perawan tapi ada suara malaikat yang kasih tahu kamu akan mengandung, melahirkan seorang anak yang akan jadi juru selamat. Wow, saya belum bersuami begitu kan, itu benar-benar akan menggoncang kehidupan dia. Oleh sebab itu dia akan milih untuk percaya, tunduk atau enggak. Nah dia untungnya memilih percaya. Jadi dia mendengarkan baik-baik, ada pesan-pesan yang penting, itu yang dimasukkan ke dalam hati. Oleh sebab itu kita lihat dia menyimpan segala perkara dalam hatinya. Ada banyak yang aneh yang gak pernah terjadi sebelumnya. Perempuan perawan hamil, itu gak masuk akal terjadi. Lalu ada katanya juru selamat. Ini sesuatu yang memang mereka suka dengar, bahwa akan ada juru selamat datang ke dalam dunia. Kitab Yesaya dan lain-lain juga menceritakan itu. Tetapi gak ngerti kenapa proses itu melalui dirinya. Tapi ini benar juru selamat yang itu atau bukan. Saya percaya Maria bergumul erat soal yang seperti itu. Oleh sebab itu disebutkan dia simpen. Dia nggak curhat ke orang, nggak ngomong-ngomong ke orang segala macam. Dia mau memikirkan betul-betul ini kalau dari Tuhan berarti ada sesuatu yang berlanjut begitu. Apa pelajaran kita dapat? Menenangkan hati dalam penyembahan, karena dia tahu ini pesan dari Tuhan. Lebih baik dia berduduk simpu di kaki Tuhan, mengutamakan Tuhan, mendahulukan Tuhan di dalam apa yang menjadi respon dia begitu. Jadi nggak ngerti, ya udah, nggak apa-apa, diam aja dulu, nggak perlu sampai meluapkan itu cerita sana sini. Enggak loh, saya belum pernah loh melakukan itu sama tunangan saya, apa dia perlu bikin pengumuman ini? Enggak. Dia tahu dia harus akan tanggung sesuatu, tetapi dia percaya karena ini dari Tuhan, pasti Tuhan akan tolong begitu ya. Nah di dalam kehidupan kita, saya kemarin tuh terima ini, saya lupa TikTok atau IG begitu. Bagaimana kunci untuk memenangkan suami begitu? Suami itu cuma perlu respect katanya. Jadi jangan pernah marah sama suami, jangan pernah bentak suami katanya. Saya pikir, saya baca-baca itu benar gak sih saya begitu gitu ya. Kan harga diri laki-laki kalau diinjak gitu. Tapi salah satu yang saya dengar di situ, jangan pernah marah sama suami begitu, sabar sama suami. Mungkin suami melakukan kekeliruan yang sama, taruh anduk basah di atas tempat tidur, besok dikasih tahu jangan di situ, spraynya nanti basah, taruh lagi lupa, udah diingat lagi masih lagi besoknya taruh lagi, tapi tetap nggak boleh marah. Wah saya ingat ini, jadi saya pikir ya benar. Sebetulnya kalau seperti itu tenang ya, suami bisa lebih akhirnya sadar, iya keliru bener ya, istri baik banget gitu ya, ingetin nggak pernah marah begitu. Coba dibales begitu kan,
Ini apa? Wah, abis itu mungkin malah sengaja itu terusnya ditaruh di atas tempat tidur. Dasar laki-laki ya. Tapi ini yang pertama, memang jadi bagaimana supaya kita cepat mendengar, maksudnya benar-benar menyimak begitu. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Jadi kalau perlu di staplesin bibirnya supaya jangan cepat ngebantah begitu ya. Tapi memang ngerespon itu ininya manusia. Masih ingat ya dulu Adam dan Hawa, dia cepat mendengar tetapi nggak lambat berkata-kata, dia nggak pikir baik-baik begitu. Jadi dia dengerin setan ngomong, wah langsung dia bertindak. Dia pikir ini kesempatan, bisa jadi seperti Allah. Padahal apa yang disampaikan itu nggak benar. Oleh sebab itu kalau kita benar-benar dengerin baik-baik, dicerna baik-baik dan lambat untuk berkata, lebih punya waktu untuk digest, untuk mengunyah apa yang kita dapat, informasi yang kita terima. Seringkali kan miskom sebetulnya. Hal-hal yang terjadi waktu kita jadi emosi, jadi marah dan lain-lain gara-gara salah dengar. Tadi di depan dengerin soal ada suara, saya pikir tadi apa ya, soal makanan gitu ya. Taunya bukan itu maksudnya. Tadi ada cerita juga kehilangan nyari kunci, ternyata handphone yang sebetulnya dicari. Jadi ada yang kita seringkali nggak sadar nih bisaan. Kita ngomong sesuatu yang bukan itu sebetulnya maksudnya, tetapi bisa keluarnya kata-kata itu. Tapi kita kalau nggak ada saksi kan, enggak, saya ngomong ini ya. Untung kalau ada saksi kan, enggak, tapi betul tadi ngomongnya itu. Baru, oh gitu ya. Ini kita nggak pernah mau disalahin kan. Kalau bisa orang lain yang salah, bukan saya yang salah begitu. Nah, dengan kita lambat untuk berkata-kata, seharusnya melambat untuk merespon. Dicerna dulu begitu. Nah, ini yang bagi wanita agak sulit. Karena memang statistik bilang kalau laki satu kata, perempuan tuh 3 kata gitu. Jadi kalau laki ngomong 1 jam, perempuan bisa ngomong 3 jam gitu, untuk hal yang sama gitu. Jadi memang untuk wanita lambat berkata-kata itu sesuatu yang perlu perjuangan seringkali, kecuali memang pendiam begitu ya. Tetapi kebanyakan memang sedang ngobrol. Makanya kalau laki ngumpul nggak serame kalau perempuan ngumpul. Saya suka bilang kalau lihat ada ibu-ibu kumpul begitu, saya bilang apa sih yang diomongin, bisa dari pagi sampai sore ada aja cerita ini itu apa-apa, ngomong akap. Kita kalau laki duduk berduaan sebelahan begitu paling gimana, ini ada keluarga apa ya, baik semua, apa anak apa, udah stop, kerjaan hobi udah habis, udah paling 2 jam udah beres gitu. Tapi perempuan dari pagi sampai sore kayaknya ada aja cerita, kepotong mandi atau makan aja kayaknya entah deh, makannya nanti maleman, nah bisa begitu, cerita belum habis. Sehingga perjuangan untuk ini memang nggak gampang. Nah ada contohnya di dalam Alkitab, Marta ini udah minta tolong supaya kasih tahu Tuhan Yesus kalau saudaranya yang namanya Lazarus itu sakit, mampirlah, karena ya mereka dekat begitu ya, lalu harap ada tabib datang bisa sembuhin. Nah, tapi memang peristiwa ini Tuhan Yesus mau pakai untuk bagaimana menunjukkan kemuliaan Tuhan itu, kekuasaan Tuhan itu, sesuatu yang belum pernah orang-orang sana saksikan. Kita tahu ceritanya, sampai Lazarus mati, Tuhan Yesus dikasih tahu, tapi Tuhan Yesus bilang enggak lah, itu dia tidur gitu. Udah 4 hari ini mati, datang ke kuburnya, Tuhan panggil dan Lazarus keluar bangkit. Tapi Marta sempat udah ngedumel dulu, seperti ini, heran, suruh datang, diminta datang, nggak mau, sombong banget begitu. Udah mati sekarang mau nyariin, ngapain gitu. Itu respon yang manusiawi gitu ya. Kita juga sering kali gitu, kalau udah dikasih tahu jangan begitu, masih aja. Nah, kan sekarang udah kejadian. Nah, itu yang sering kali kita, jadi emosi kita, marahnya kita atau apa itu sebetulnya ada alasan, ada dasarnya. Kita bisa bilang itu benar. Jadi kalau Marta ngomong nggak datang sih, udah keburu mati ini gitu kan, bener nggak bener?
Itu kejadiannya memang gitu. Tapi tidak melihat ada apa di balik itu. Nah, waktu kita bisa mengendalikan ini, jadi emosi yang diluapkan kepada Tuhan Yesus karena keterlambatan dia hadir di rumah itu menjadi puncak dari kekesalan si Marta kepada Tuhan Yesus sebetulnya. Nah, Yesus pernah menegur kan di sebelum kejadian sebelumnya, waktu semua pada dengerin PA, dia repot untuk siapin makan. Tapi bagusnya di sini siapin makan sebelum kebaktian gitu ya. Jadi semua bisa ikut kebaktian. Marta enggak. Jadi aduh wah repot padahal ini masih ada ibadah begitu. Tuhan udah ingetin, Marta jangan repotin itu. Pilih yang penting gitu, yaitu dengar firman Tuhan. Nah, menjadi orang yang lambat berkata-kata itu sebetulnya kalau dia hidupnya dipenuhi oleh firman Tuhan, dia akan lebih bijaksana di dalam memutuskan sesuatu, termasuk ngomong. Sehingga waktu marah dia akan lebih mikir baik-baik. Nah, kali ini Marta, Tuhan sekiranya engkau ada di sini, saudara pasti nggak mati. Jadi mau negesin, pokoknya engkau salah gitu. Tuhan yang salah. Nah, di dalam mengukur emosi atau marah kita seringkali bilang kita benar dan Tuhan yang salah sebetulnya. Sehingga kita berhak untuk marahin orang lain. Nah, kalau kita lihat di Yeskiel misalnya, Yeskiel 20 itu sampai 2 kali Tuhan bilang di ayat 13 dan ayat 19 kalau nggak salah, bahwa Tuhan itu murkanya akan diturunkan. Dia akan habisi bangsa Israel. Kenapa Tuhan boleh marah seperti itu? Tuhan termasuk yang punya hak untuk marah enggak? Nah, tapi kalau kita lihat marahnya Tuhan itu bukan soal yang lain kecuali soal kehormatan Allah. Kealahannya. Yang dia mau orang ciptaannya taat kepada dia dan dia akan memberkati umatnya. Itu perjanjiannya dia sendiri dengan umatnya. Kamu ikut aku, ikut perintahku, kamu akan sampai di tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu. Tetapi orang lebih pilih untuk mau sendiri, gak dengerin apa yang Tuhan mau. Nah, waktu lambat berkata-kata, jangan pernah terlalu cepat untuk ngejudge ini Tuhan salah, Tuhan ini keliru, ini suami saya kayak begini, ini anak-anak saya begini, apa ini. Semua kesalahan bukan dari diri kita tapi dari orang lain. Nah, ini yang sebetulnya membuat seringkali marah gitu ya, timbul. Fokus kepada Tuhan akan menolong kita untuk bisa memilih mana yang penting dan kita bisa mengendalikan emosi kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, lambat untuk marah itu sendiri ya. Jadi ada 3 hal, orang hendaknya cepat mendengar, lambat berkata-kata, dan ketiga, lambat untuk marah. Ada contoh di dalam Alkitab, Hana. Hana ini istri tua ya mungkin ya dari Elkana begitu ya. Penina istri berikutnya yang punya anak. Jadi mungkin karena ini istri nggak bisa kasih anak, jadi kawin lagi gitu kan, dapetin Penina punya anak. Lalu istri kedua jadi emang lu kagak bisa atau apa. Barangkali seperti itulah sikapnya kepada Hana begitu ya. Hana cuma bisa ngomong sama Tuhan, nangis sama Tuhan, kenapa sih aku nggak bisa punya anak begitu. Dan akhirnya Tuhan kasih begitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Hana, dia nggak melawan atau nggak ngata-ngatain Penina, nggak jadi ribut dengan Elkana suaminya, enggak. Dia sedih aja sendiri, tapi dia nggak marah, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Nah, ini yang nggak gampang, sebab mendengar serius, nggak berkata-kata, tapi juga nggak marah. Itu yang nggak gampang. Ada orang yang memang diem, tapi dipendam dalam hati, suatu hari akan meledak karena nggak bisa terima. Nah, ini yang sebetulnya perlu diingatkan oleh Yakobus, karena kalau gitu jangan dipendam dalam hati, dikumpulin. Yang nanti suatu hari, makanya diingetin jangan marah. Artinya ada sesuatu yang perlu kita pikirkan, bagaimana supaya ada sesuatu di luar yang bisa mengganggu hati, tetapi ini selesai. Waktu kita cepat mendengar firman Tuhan. Lambat berkata-kata, lambat karena tahu Tuhan akan pimpin kita. Tapi itu benar-benar dilakukan supaya apa? Tidak cepat marah tadi. Sedih boleh, kita sukacita boleh, kita kesel boleh, apapun boleh. Tapi curahkan isi hati itu kepada Tuhan dalam doa. Ya, Tuhan mendengar doa dan memberi anak. Bukan berarti semua orang yang mandul lalu kalau doa pasti dapat anak, enggak.
Memang kasus ini khusus seperti juga Lazarus. Tapi bukan berarti Tuhan nggak bisa pakai cara seperti demikian, karena Tuhan terlalu ajaib untuk melakukan apapun yang Tuhan mau gitu melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Nah, pelajaran kita ekspresikan emosi dalam doa gitu ya, bukan dengan ledakan kemarahan. Nah, ini semua Bapak Ibu, ini sebetulnya teori ya. Jadi ada satu pribadi yang cepat mendengar, lambat berkata-kata dan lambat marah. Siapa? Kita tahu ya. Kita buka dari Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai dengan 3 kita baca ya. Yohanes pasal 19. Saya bacakan ya. Yohanes pasal 19 ayat 1 sampai 3. Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang mencambuk dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepala. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, mereka mengenakan jubah ungu padanya dan terus-menerus maju mendekatinya dan berkata, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Lalu mereka menampar mukanya. Ayat 1 sampai 3 ini isinya semua penganiayaan. Jadi dicambuk, dipakai mahkota duri dan ditampar wajahnya. Dia adalah pencipta, Allah anak yang turun ke dalam dunia, akan menolong umat manusia supaya lepas dari hukuman dosa. Tapi diperlakukan seperti itu. Jadi, tapi Tuhan diam aja. Dicambuk ya iya, diterima. Karena itu memang Tuhan tahu tuh bagian yang memang harus dia terima supaya bisa menolong umatnya yang dia kasih. Luar biasa. Jadi kalau kita mau bicara soal bagaimana mengendalikan emosi, mesti kembali kepada sumbernya, yaitu Kristus sendiri. Jadi saya pikir kalau kita mau benar-benar menjaga bagaimana supaya emosi kita stabil, dekat-dekat dengan Tuhan gitu ya. Yang kedua, Ibrani pasal 4 ayat 15. Ayat ini sudah sering kali kita dengar, kita baca ya. Ada satu ibu yang bisa bacain? Ibrani pasal 4 ayat ke-15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Terima kasih. Imam besar ini adalah Kristus. Jadi kalau kita baca di ayat 1 sebelumnya, jadi karena kita sekarang ayat 14 maaf. Jadi karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita. Jadi yang melintasi atau imam besar itu adalah Kristus. Jadi kita lihat ada pribadi yang memang datang ke dalam dunia dan membuktikan bahwa mengendalikan emosi itu bisa. Bahkan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi secara fisik dia harus mengalami penderitaan. Ini yang dialami oleh Kristus. Jadi kalau kita bandingin apa yang dialami oleh tokoh-tokoh di dalam Alkitab, apa yang dilakukan oleh Allah di dalam perjanjian lama kepada umat Israel, kita bisa ngerti, bisa nyambung kenapa Allah begitu benci dengan dosa. Kenapa Allah begitu marah waktu orang gak taat kepada dia. Yaitu karena anaknya yang harus tanggung itu. Dulu begitu tidak kudus, habis. Begitu nggak taat, habis. Begitu. Nah sekarang karena ada kasih karunia Kristus, kita nggak taat masih selamat. Kita nggak taat bisa marah-marah, masih dan lain-lain. Sepertinya tidak ada apa-apa. Tapi sebetulnya kan bukan itu. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya nantinya, begitu ya. Nah kita perlu pikirin, teori itu penting, tapi praktek itu lebih penting sebetulnya. Di Yakobus pasal 1 ayat 22 disebutkan di bagian tadi, tapi ayat yang ke-22, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar. Ini seringkali kan kita dengar kalau pendeta atau hamba Tuhan di mimbar setelah baca, marilah kita jadi pelaku firman dan bukan. Itu diambil dari sini, Yakobus 1 ayat 22. Yakobus tahu teori penting. Kita tahu dan kita hafal barangkali ayat-ayat ini, tapi yang menjadi masalah apakah kita mau jadi pelaku firman. Nah ini yang paling sulit. Makanya gereja nggak tetap aja ada bagus, nanti ada berantemnya, ada salah pengertiannya, ada macam-macam. Antar pengurus saja yang tadinya kompak juga bisa iri-irian dan lain-lain. Nah semua ini sebenarnya menggambarkan betapa kita perlu firman Tuhan sebetulnya. Betapa kita perlu persekutuan dengan Tuhan itu. Nah ini yang sebetulnya pergumulan kita.
kalau kita kumpul-kumpul gini hanya untuk ya setiap Kamis paling enggak ngumpul lah ngomong. Bagus, itu persekutuan horizontal. Tapi yang paling penting kan sebetulnya bagaimana kita secara horizontal bersama-sama menghadap yang vertikal kepada Kristus sendiri. Nah, ini kiranya Tuhan menolong kita menjadi wanita yang cerdas gitu ya di dalam mengelola emosi. Ibu-ibu, kalau kita memperhatikan apa yang mestinya menjadi bagian kita di dalam mengelola emosi, menjadi cerdas emosi itu kan bukan sekedar kayak sekolah gitu ya. Kalau kita sekolah menjadi cerdas gitu. Tapi kalau emosi itu cerdasnya karena waktu, karena kita jalani. Nggak ada barang bagus nggak dipakai tetap bagus, sebetulnya nggak. Ada juga menjadi kuno, menjadi artefak, menjadi ada di museum dan lain-lain itu, disimpan aja, tapi nggak guna. Cuman ya dikenang, itu sejarah begitu. Tapi ada manfaat? Enggak. Kita tahu manfaat dalam perjalanan sejarahnya. Nah, tetapi yang perlu dicatat di dalam Alkitab, waktu sejarah itu disampaikan sebetulnya bukan soal bagaimana perjalanan Tuhan menyertainya, bukan, tetapi bagaimana manusia itu diajar untuk taat kepada Tuhan. Nah, di dalam mengelola emosi, mencerdas emosi itu berarti di dalam perjalanan waktu ini kita belajar dari waktu ke waktu untuk taat kepada Tuhannya. Nah, itu yang sebetulnya kunci. Kalau kita lihat baik Maria, Hana maupun Marta, semua akhirnya dipimpin untuk apa? Melihat bahwa Allah itu memang satu-satunya yang benar. Kalau Allah marah, dia berhak untuk itu karena dialah kebenaran. Marahnya adalah marah suci, bukan marah yang karena emosi, keinginan daging atau pemuasan hawa nafsu, bukan. Tapi karena manusia tidak taat pada perjanjian dengan Allah. Nah, itu sebetulnya. Allah yang tidak perlu sebetulnya menjanjikan dirinya kepada manusia untuk menolong manusia, dia sudah melakukan bagiannya. Oleh sebab itu Allah mau manusia memegang janjinya boleh, tetapi manusia sendiri harus taat kepada dia. Seperti Yosua bilang, boleh semua bangsa Israel beribadah kepada siapa terserah kamu, tanggung jawab sendiri. Tapi aku beserta keluargaku kepada Allah yang hidup. Nah, sama seperti demikian, boleh orang lain ganggu saya, kasih saya emosi dan lain-lain, kejadian yang merugikan, tapi saya ada satu, saya bergantung kepada Tuhan. Itu yang akan bisa membuat kita lebih stabil dalam hidup. Contoh Alkitab sudah banyak, teori sudah banyak, memang tinggal kita praktek. Nah, ada orang bilang, gimana caranya supaya bisa tahan emosi? Dia bilang gigit lidah. Nah, jadi kalau mau ngomong gigit lidah, gigit bibir, katanya. Maksudnya biar jangan ini, soalnya kan staples susah begitu ya. Nah, betul, tapi coba pikir, kan ada yang bilang kalau ada kayaknya kesel, udah diem, doa dulu. Jangan langsung jawab, itu semua teori. Tapi kalau kita nggak pernah ngalamin, gimana mau diem coba? Pasti kita akan nyentuh, bukan saya. Nah, misalnya gitu. Saya nggak maksud itu. Pokoknya kita membela diri untuk tunjukin bahwa kita nggak salah. Kita bukan seperti yang dituduhkan. Jadi kalau bisa balas marah, kita bisa marah balas gitu ya. Balik, kamu memfitnah, kamu ngomong bohong, kamu itu bisa terjadi gitu ya. Tapi memang bagaimana mengendalikan itu yang nggak gampang. Saya sendiri kadang berhadapan dengan ada kasus misalnya orang tua siswa dan lain-lain gitu. Waktu anaknya ada keliru dan lain-lain kita panggil, kita ngomong gitu ya. Ada yang ngebantah, murid juga ada yang udah tahu salah juga masih ngebantah. Tapi kan kita nggak mungkin jadi adu galak dengan dia kan, dengan itu. Nah itu. Jadi memang saya pikir kita mau bisa mengendalikan emosi, latihannya ya mesti menghadapi emosi. Jadi yang datang yang itu, nah jadi saya kalau udah itu mau ketemu jadi Tuhan ini latihan atau ujian gitu kan. Kalau latihan kadang-kadang bisa kita anggap nanti bisa diulang lagi ke ujian kan lulus nggak lulus kan. Jadi Tuhan ini hari ujian atau latihan gitu kan. Saya pengen ini ujian gitu kan jadi supaya saya bisa lewat. Seperti itu Bapak Ibu, karena saya gampang emosi sebetulnya, saya gampang marah. Jadi saya saingan sama ibu-ibu gitu soal itu.
Tapi ya itu pelajaran saya kalau ketemu seperti itu, ah, mesti diujinya dengan itu. Apakah kita sudah bisa mengendalikan itu atau belum? Ya setiap kali Tuhan tolong tuh kayaknya ngeselin tapi gimana ngomong bisa tetap tenang. Jadi kemarin tuh waktu saya lihat yang ada satu dokter di Jambi atau di mana yang diperlakukan itu ya bisa tetap tenang, tetap itu meskipun saya pikir dia pasti mestinya marah itu. Tapi dia tetap bisa jaga itu. Ah itu luar biasa. Jadi saya ngelihat itu kagum, saya saya mesti jadi kayak dia nih. Mau udah apain gitu bisa nggak tetap diem gitu. Tapi memang nggak gampang Bapak Ibu. Sebab kita, apalagi kita orang Kristen yang sudah ditolong Tuhan, kita pengen supaya orang lain tahu saya nggak salah loh, saya nggak hidup nggak bener loh, saya tuh ini. Jadi kalau kita dituduhkan sesuatu yang lain, marah tuh kita. Makanya kalau udah kayak gitu saya bilang ya Tuhan Yesus hebat. Dia nggak salah apa-apa, dicambuk, ditampar, dipasangin mahkota. Itu baru 3 ayat aja pertama, ujungnya kematian. Tapi justru karena itulah kita boleh selamat. Makanya saya pikir mau apa lagi sih kalau kita suka bilang bangsa Israel gelok banget, udah ditolongin lewatin itu laut aja bisa dasarnya sampai kering. Itu kalau bukan keajaiban nggak mungkin orang kalau cuma ngebelah aja mungkin Tuhan bisa lah lakukan itu gampang. Tapi bikin supaya tanah itu jadi kering gimana caranya? Kalau bukan keajaiban Tuhan. Baru dilepasin udah bisa lihat musuh tenggelam semua. Habis itu ngegerutu lagi. Kayaknya nggak beda sama saya gitu. Kalau ngelihat itu, ya kan apa yang kurang kan Tuhan udah buktiin, Alkitabnya udah ada sehari-hari Tuhan tolong saya. Kenapa saya masih mesti sesuatu yang keliru lagi. Jadi mari ini jadi evaluasi untuk kita. Tuhan udah memberkati kita luar biasa saya pikir. Mari kita belajar untuk menjadi cerdas mengelola emosi. Dengan cara apa? Berdiam diri di hadapan Tuhan betul-betul. Bergumul dengan firman-Nya. Itu saya pikir menjadi kebutuhan kita bersama. Jadi saya mau ngomong bukan wanita dan emosinya, maksudnya kita semua dan emosinya. Cuman karena ini persekutuannya wanita ya dikhususkan wanita. Tapi percaya ibu-ibu, bapak-bapak juga banyak yang suka marah-marah kok, gitu ya. Tapi kalau itu jangan sampai dibunuh ya suami. Kiranya Tuhan menolong kita ya. Mari kita berdoa.